Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Pertama, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam rangka beribadah kepadanya. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam kita kirim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda semuanya, sebelum kita mengawali proses belajar mengajar ini, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita hari ini adalah keistimewaan Al-Quran. Ada 6 keistimewaan yang akan kita bahas. Yang pertama, segi keaslian Al-Quran. Al-Quran terpelihara kemurniannya dan keutuhannya serta keasliannya, karena ini sudah dijamin oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang kedua, Al-Quran penyempurna atau menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu menyempurnakan kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Ketiga kitab itu memang berasal dari Allah, tapi hanya berlaku pada waktu itu saja dan pada nabi tertentu. Kemudian yang ketiga, keindahan bahasa dan redaksinya yang tidak tertandingi. Bahasa Al-Quran mempunyai nilai sastra yang tinggi. Gaya bahasa dan keindahan bahasanya tidak ada yang mampu menandingi. Kemudian yang keempat, segi misi yang diemban. Al-Quran disebut dengan kitab yang abadi dan universal karena dia berlaku sepanjang zaman dan kepada semua manusia, bukan hanya untuk golongan atau kaum muslim saja. Kemudian yang kelima, membacanya bernilai ibadah. Yang keenam, Al-Quran sebagai penawar hati. Jika kita merasa resah dan gelisah, kita baca Al-Quran, insya Allah hati kita bisa menjadi tenang, bisa menjadi damai. Kemudian dengan baca Al-Quran, Allah akan berikan kelapangan waktu bagi kita. Terus Ananda Ibu semuanya, kita lanjut sedikit lagi isi pokok kitab Al-Quran, karena ini juga bagian dari Al-Quran. Isi pokok dari Al-Quran itu yang tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Makanya Al-Quran itu sebagai penyempurna. Yang pertama, tauhid atau akidah. Inilah dasar pondasi kita sebagai seorang muslim. Ini berbicara tentang keyakinan kita kepada Allah atau keyakinan kita kepada rukun iman yang 6 tersebut. Bu yakin rukun iman Ananda sudah mengenal dan juga sudah memahaminya. Yang kedua, ibadah. Ibadah adalah hubungan kita kepada Allah, bagaimana kita beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian janji dan ancaman. Janji dan ancaman ini adalah janji bagi orang-orang yang melakukan amal kebaikan dan ancaman atau siksaan bagi orang yang melanggar aturan Allah. Kemudian yang keempat, syariat, berisi hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam Al-Quran yang telah diturunkan. Kemudian yang kelima, tarikh. Tarikh ini berisi sejarah umat terdahulu yang beriman maupun sejarah umat yang tidak beriman. Ini sebagai ibrah bagi kita, pelajaran yang kita ambil dari tarikh tersebut. Kemudian akhlak. Akhlak mengajarkan tingkah laku, budi pekerti dalam pergaulan kita, bisa juga dengan hablum minallah,
dan hablum minan nas. Yang ketujuh, berisi muamalah. Ini hubungan kita sesama manusia. Contohnya salah satunya adalah jual beli. Nah, itulah isi pokok Al-Quran. Baik anak ibu semuanya, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Untuk lebih dalamnya materi ibu ini, Ananda bisa berpedoman kepada buku panduan kita atau bahan ajar kita yang berupa LKS. Mungkin Ananda ibu sudah punya, dan itu dipelajari di rumah dengan menambahkan lagi isi-isi kandungan nama-nama lain dari Al-Quran. Ya, itu saja yang bisa ibu sampaikan hari ini. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.